Nah, dengan logika ini, maka sebelum memasukkan ilmu ke dalam diri kita, siapkanlah wadahnya, yaitu jiwa kita, batin kita. Wajah batin kita itu kan khuluk, akhlak tadi. Jadi bereskan akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena begitu ilmu yang positif, yang baik masuk, dia akan dikelola sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tentang ilmu. Nah, ini kuncinya ada di ilmu. Tadi kan beliau ini seorang faqih. Faqih itu berarti orang yang mendalam di bidang ilmu, khususnya ilmu agama. Ada beberapa pernyataan Imam Malik yang legend, monumental tentang ilmu ini. Yang pertama, mungkin banyak teman sudah pernah mendengar quote-quote dari Imam Malik ini yang sehubungan dengan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bidangnya Imam Malik ini kan fikih, hubungannya langsung dengan agama. Agama itu kan dalam hidup kita vital, penting. Jadi dia yang mendampingi kita sebagai pedoman untuk hidup di dunia dan untuk sukses nanti di akhirat. Maka karena agama itu penting, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita ini kan mau tidak mau dalam beragama mengikuti orang-orang yang kita percayai sebagai ahli. Mengikuti orang-orang yang kita terima sebagai yang punya otoritas di bidang agama. Ya, kecuali teman-teman sendiri merasa pinter, mungkin merasa levelnya mujtahid misalnya, itu baru beraktivitas sendiri. Tapi sebagian besar kita kan mengikuti dalam beragama. Meskipun bilangnya kembali pada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah, wong kalau orang seperti kita ini kan ya mengakses langsung Al-Quran dan sunnah ya kadang tidak paham, atau bahkan yang lebih bahaya lagi salah paham. Maka jalan terbaik kan mengikuti para ulama, mengikuti tokoh-tokoh yang memang ahlinya. Nah, oleh karena itu, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Orang yang akan kamu ikuti, yang akan kau jadikan kiblat, itu cermati benar. Jangan sampai keliru dari segala aspeknya. Karena kalau keliru, berarti yang rusak adalah agama kita. Karena kita mengambil agama secara keliru dari orang yang keliru. Nah, ini kalimatnya populer sekali. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa engkau mengambil agamamu. Jadi ini rumus untuk kita hati-hati. Ya coba mulai sekarang, ini teman-teman semua kan punya idola-idola, punya rujukan-rujukan dalam beragama. Coba ditelusuri selama ini yang diikuti siapa. Sudah cocok apa belum? Alhamdulillah kalau sudah cocok. Tapi kalau masih ada keraguan-keraguan, ya ditelaah lagi, diteliti lagi. Jangan sampai kita mengambil agama secara salah dari orang yang salah. Oke, itu yang pertama tentang ilmu. Nah, yang kedua, kata Imam Malik sehubungan dengan ilmu lagi, ini ada pernyataan yang populer sekali. Bukanlah dikatakan ilmu
suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Nah, jadi mengumpulkan riwayat, belajar dari tokoh-tokoh, mencari referensi-referensi, ini upaya kita. Yang upaya ini tidak jaminan berbuah. Upaya ilmiah kita tidak jaminan melahirkan ilmu. Kalau dia memang hasilnya adalah ilmu, itu adalah cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita. Nah, ini kalau diuraikan panjang. Kalau saya bilang ilmu di sini tidak sekedar informasinya. Kalau sekedar informasi ilmiah, informasi pengetahuan bahwa kita harus sabar, bahwa kita harus tawaduk, bahwa kita harus menghargai orang lain, ini sebenarnya masih informasi. Ilmu yang sejati itu cahaya yang diletakkan oleh Allah dalam hati. Berarti apa? Ilmu yang sejati itu menerangi hidup kita, menerangi hati kita. Berarti tidak sekedar informasi, tidak sekedar hafalan konsep, hafalan teori. Tapi ilmu adalah sesuatu yang menerangi hidup, membuat hidup kita bercahaya. Ilmu yang semacam ini adalah bukti anugerahnya Allah ke dalam hati kita. Bukti kita nyambung, kita berhubungan dengan Allah. Jadi makanya setiap kali mendapat ilmu dengan kesadaran bahwa ilmu ini adalah cahaya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk menerangi jalan kita menuju Allah, harusnya kita segera bersyukur. Ya, mungkin kita selama ini dapatnya baru informasi-informasi, belum ilmu. Kalau itu memang masih levelnya riwayat. Nah, yang sejati ilmu itu dia bentuknya cahaya. Ya mudahnya dia manfaat untuk hidup kita, dia maslahat untuk masyarakat kita. Cahaya itu kan mencahayai, dalamnya juga mencahayai sekitarnya. Jadi baru bisa dikatakan ilmu kalau dia cahaya yang diletakkan Allah dalam hati kita. Kalau masih level riwayat-riwayat, kalau isinya masih banyak riwayat, ya masih pengetahuan-pengetahuan informatif, masih hafalan-hafalan konsep. Ya kalau sekedar hafalan konsep, ya mungkin HP dan laptop dan Google itu yang paling puncak hari ini. Google itu apa yang tidak tahu. Tapi ternyata bukan itu. Ilmu itu bukan sekedar informasi, tapi dia nur, dia cahaya. Kalau dia cahaya, maka dia menerangi. Di situ ada manfaat, di situ pasti ada maslahat. Bahkan kalau tidak hati-hati, yang informasi-informasi tadi, yang konsep-konsep tadi, bisa saja wujudnya bukan cahaya, tapi malah merusak hidup kita, menggelapkan hidup kita. Maka marilah kita mengejar pengetahuan yang wujudnya nur ini, cahaya Allah yang diletakkan dalam hati kita. Informasi bisa dicari dari Google, sekarang ngeklik tentang apa saja ketemu. Tapi hasil buah dari kita cari di Google ini, apakah nambah gelap hidup kita atau nambah terang hidup kita, itu nanti kuncinya ada pada ridhonya Allah. Inilah yang ingin dipesankan, ingin dinasihatkan oleh Imam Malik. Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah suatu cahaya yang diletakkan Allah dalam hati.
Oke. Quote selanjutnya yang ketiga ini juga populer sekali kalimat ini, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi adab itu buahnya akhlak. Akhlak kalau dia terpuji, buahnya juga adab yang terpuji. Saya sering mengilustrasikan akhlak itu ya, kalau di Imam Ghazali kan sifatnya karakter, apa yang tertanam dalam diri. Jadi dia adalah wajah batin kita, itu akhlak. Jadi akhlak itu kan dari kata dasar kholak. Kholak itu ciptaan. Nah, kita ini punya dua unsur, kholak dan khuluk. Kholak itu lahiriahnya, khuluk itu batinnya. Jadi wadah batin kita, wajah batin kita itu akhlak. Nah, kenapa sih kok harus adab sebelum ilmu? Ini kalau pakai bahasa yang berbeda, siapkan dulu wadahnya sebelum diisi. Jadi kalau wadahnya beracun, diisi barang jernih pun, yang jernih akan jadi beracun. Jadi membereskan adab, membereskan akhlak itu seperti membereskan wadahnya dulu sebelum diisi. Kalau wadahnya baik, isinya baik, ya isi ini bisa kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Tapi kalau wadahnya rusak, wadahnya kotor, meskipun diisi dengan yang baik, ya yang baik yang diisikan tadi akan ikut kotor. Kalau embernya berdebu, banyak kotorannya, air jernih yang kita masukkan akan ikut jadi kotor, akan ikut jadi tercemar. Nah, dengan logika ini, maka sebelum memasukkan ilmu ke dalam diri kita, siapkanlah wadahnya, yaitu jiwa kita, batin kita. Wajah batin kita itu kan khuluk, akhlak tadi. Jadi bereskan akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena begitu ilmu yang positif, yang baik masuk, dia akan dikelola sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Inilah mengapa kadang-kadang ada orang yang, dia juga baca kitab kuningnya luar biasa dia guru-gurunya luar biasa Mungkin pernah belajar agama sekian puluh tahun. Tapi sekarang gayanya begitu ya, kok keluarnya begitu ya, kok rasanya keras ya, kasar ya, kok rasanya isinya kok menyakitkan hati terus ya kalau dia ngomong dan seterusnya. Itu mungkin tidak salah gurunya, tidak salah kitabnya, tidak salah lembaga tempat dia menimba ilmu. Mungkin wadahnya belum disiapkan dulu. Sehingga yang baik-baik yang masuk jadinya rusak. Itu kalau teman-teman mengulang dulu rekamannya ketika kita belajar Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi ini termasuk yang yazdad ilman walam yazdad hudan. Banyak orang yang ilmunya nambah, tapi hidupnya tidak semakin dapat hidayah, tidak semakin baik. Ilmu yang hadir dalam dirinya jadi alat untuk kerusakan-kerusakan, kemudorotan yang dia lakukan. Ilmunya jadi justifikasi terhadap yang tidak baik, yang kotor yang dia lakukan. Karena ilmu yang baik ini ternyata masuk ke wadah yang kotor. Biar wadahnya baik, ya dibereskan dulu akhlaknya, dibereskan dulu adabnya. Jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Kadang-kadang kita kan di ngaji filsafat ini dapat banyak sekali wawasan. Itu wawasan sebanyak itu kalau wadahnya tidak bagus, ilmu yang bagus-bagus itu
kita peralat untuk kepentingan kita yang tidak mesti bagus. Karena ternyata wadah kita belum terlalu bersih. Oke, semoga bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Jadi ini tidak semata-mata pelajaran akhlak, tapi juga akhlak yang berhubungan dengan ilmu. Semacam menyiapkan tempatnya untuk kehadiran ilmu yang itu terpuji. Terus ada lagi quote yang ini juga populer dari Imam Malik. Tidak sepantasnya seorang yang berilmu membicarakan satu pengetahuan pada orang yang tidak menaatinya. Karena itu adalah penghinaan kepada kemuliaan ilmu. Oh, ini mungkin sindiran pada kita ya. Kita ini kan sering cerewet. Baru ngerti sedikit saja semua orang ingin kita ceramahi, ingin kita beritahu. Tidak masalah sih dari sisi semangat kita untuk menyebarkan kebaikan, tapi hati-hati. Dilihat juga konteksnya, dilihat juga audiennya, dilihat juga jenis forumnya. Karena kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita sudah niat baik, menyampaikan hal-hal yang baik, tapi tanggapannya justru sebaliknya. Tidak hanya menghina kita, tapi menghina kemuliaan ilmu yang kita sampaikan. Nah, berarti maksudnya apa? Kita turut andil, wong kita tadi yang menyebarkan, kita tadi yang menyampaikan. Kita turut andil sehingga ada orang menghina ilmu